Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, dan saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu kisah yang saya beri judul Segelas Susu yang Bermakna, The Glass of Milk Story. Sama saudara dan saudari terkasih, pada tahun 1863, kira-kira 162 tahun yang lalu, hiduplah seorang anak laki-laki miskin. Dia hidup dari menjual barang-barang aneh, kertas dan pensil dari rumah ke rumah. Suatu hari, anak lelaki miskin ini menjual kertas dan pensil dari satu pintu rumah ke pintu rumah yang lain. Dia menemukan bahwa di kantongnya hanya tersisa sedikit uang dan dia sangat lapar. Anak lelaki tersebut memutuskan untuk meminta makanan pada rumah berikutnya. Akan tetapi anak tersebut kehilangan keberanian saat seorang wanita muda membuka pintu rumah. Anak itu tidak jadi meminta makanan, ia hanya berani meminta segelas air. Wanita muda melihat dan berpikir bahwa anak lelaki tersebut pasti sangat lapar. Oleh karena itu dia membawa segelas susu dan anak lelaki tersebut meminumnya dengan lambat. Kemudian dia bertanya, "Berapa harus aku membayar untuk segelas susu ini?" Wanita itu menjawab, "Kamu tidak perlu bayar apapun. Ibu kami mengajarkan kami untuk tidak menerima bayaran bagi sebuah kebaikan," kata wanita itu menambahkan. Kemudian anak lelaki itu menghabiskan susu itu dan berkata bahwa ia sangat berterima kasih kepada wanita itu. Beberapa tahun kemudian wanita tersebut mengalami sakit yang sangat serius. Para dokter di kotanya sudah tidak sanggup menanganinya. Akhirnya mereka mengirimnya ke kota besar di mana ada seorang dokter spesialis yang mampu menangani penyakitnya yang langka itu. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Saat beliau mendengar kota asal wanita tersebut terbersit seberkas pancaran aneh pada matanya, beliau segera bangkit dan bergegas turun melalui hall rumah sakit menuju kamar wanita tersebut. Dengan berpakaian jubah kedokteran, dia menemui wanita itu. Dia langsung mengenali wanita itu dengan sekali pandang. Kemudian dia kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya terbaik demi menyelamatkan nyawa wanita itu. Mulai hari itu dia selalu memberikan perhatian khusus atas kasus wanita tersebut. Dan setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya diperoleh kemenangan. Wanita itu dinyatakan sembuh. Kemudian Dr. Kelly meminta bagian keuangan rumah sakit itu untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan wanita itu kepadanya. Dr. Kelly melihatnya dan menulis sesuatu pada pojok atas lembar tagihan, lalu mengirimkannya ke kamar pasien wanita tersebut. Wanita itu sangat gelisah sewaktu akan membuka tagihan tersebut. Dia sangat khawatir tidak akan mampu membayar tagihannya sekalipun harus dicicil seumur hidupnya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka tagihan tersebut. Ternyata pada pojok atas lembar tagihan tersebut ada tulisan yang menarik perhatiannya. Dibacanya tulisan yang berbunyi, "Telah dibayar lunas dengan segelas susu." Tertanda Dr. Howard Kelly. Air mata kebahagiaan membanjiri mata wanita itu. Dia segera berdoa, "Ya Tuhan, terima kasih bahwa cintamu telah memenuhi seluruh bumi melalui hati dan tangan manusia." Saudara terkasih, terkadang kebaikan di masa lalu dapat menyelesaikan masalah kita di masa yang akan datang. Anda tahu siapa dokter itu? Dialah anak pedagang asongan yang pernah diberi wanita itu segelas susu. Sesungguhnya kebaikan yang kita lepaskan akan kembali lagi kepada kita suatu hari kelak.
Karena itu, teruslah berbuat baik. Baik-baiklah kepada saudaramu. Mereka adalah hubungan terbaikmu di masa lalu dan akan selalu bersamamu di masa depan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 7b, bab 8 ayat 8 dan 9 mengingatkan kita bahwa karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sebab seperti kata Bunda Teresa, tidak semua kita bisa melakukan hal-hal besar, hal-hal hebat dalam hidup ini. Tetapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, sama saudara terkasih, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik, marilah bermurah hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.